Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rahmah dan Pak Sahman. Insya Allah hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Bu Rahmah sebagai coachnya dan Pak Sahman sebagai coachee. Untuk itu langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sahman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ada apa nih Kak? Tampaknya Pak Sahman ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Iya, beberapa hari terakhir ini saya bingung Rahmat tentang pembelajaran daring di masa pandemi ini. Dari sekitar 30 siswa itu hanya 10% yang mengumpulkan tugas itu. Oke, baiklah. Kalau begitu, jadi sekarang apa tujuan kita berdiskusi kali ini? Tujuan diskusi hari ini ya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi supaya baiklah, jadi kita berdiskusi kali ini untuk menemukan solusi dari permasalahan, yaitu tadi permasalahan siswa ya, terutama dalam hal pengumpulan tugas ya ketika daring. Nah, sepertinya masalah itu adalah masalah yang memang jadi masalah utama pada saat pembelajaran daring kali ini. Nah, selama ini Pak Sahman itu sudah melakukan apa aja dalam pemberian tugas? Bagaimana cara Pak Sahman itu memberikan tugas ke siswa? Ya, selama masa pandemi ini saya memberikan tugas ke siswa itu melalui dua model lah. Pertama melalui WhatsApp dan melalui Google Classroom. Saya memberikan materi terlebih dahulu, kemudian setelah materi berupa video pembelajaran yang saya buat, setelah itu saya minta siswa untuk merangkum materi video tersebut. Namun demikian dari hasil pengumpulan tugas itu hanya berapa persen yang mengumpulkan tugas, itu yang saya coba evaluasi selama ini. Nah, kalau saya dengar dari ceritanya Pak Sahman kan menggunakan dua nih, Google Classroom dan media WhatsApp. Nah, Pak Sahman dari dua yang dipakai, siswa itu lebih senang Google Classroom, lebih banyak mengumpulkan tugas lewat Google Classroom atau lewat WhatsApp? Nah, dari hasil evaluasi saya itu ternyata yang lebih banyak mengumpulkan tugas itu melalui WhatsApp. Sedangkan melalui Google Classroom itu sedikit. Nah, itu yang saya mencoba mencari tahu lah apa penyebabnya siswa tersebut agak sedikit yang mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Nah, apakah yang mengumpulkan tugas lewat Google Classroom itu juga mengumpulkan tugas lewat WA atau dia hanya di Google Classroom aja? Saya menggunakan dua metode itu, pertama Google Classroom dan WhatsApp gitu. Namun demikian siswa maupun siswi yang tidak bisa menggunakan atau mengakses Google Classroom itu saya usahakan supaya mengumpulkan tugas melalui WhatsApp. Oke, berarti Pak Sahman itu menggunakan dua itu karena untuk ada siswa yang tidak memiliki akun, mungkin tidak menggunakan Google Classroom, bisa mengumpulkan lewat WA. Dan berdasarkan hasil observasi selama ini bahwa ternyata lebih banyak itu lewat WA. Nah, kira-kira nih jumlahnya ya Pak Sahman, kira-kira berapa perbandingannya yang mengumpulkan tugas dengan yang tidak ini? Berapa perbandingannya? Presentasinya lah gitu berapa? Ya, kalau melalui Google Classroom itu karena memang siswa harus memiliki akun, itu persentasenya lebih sedikit. Tadi sudah sampaikan itu sekitar 10%. Nah, sedangkan melalui WhatsApp itu kan sebagian besar siswa sudah mengumpulkan dan sehingga bisa mendekati 95%. Gitu. Oh, 95%. 95%. Yang 5% ini mungkin karena faktor X ya, tidak memiliki gadget. Gitu. Oh iya, berarti kan kalau sudah dari yang saya baca nih, berarti 95% yang lewat WA. Berarti kan artinya sedikit 55% aja. Nah, terus sekarang Pak Sahman itu inginnya anak-anak itu lebih efektif lewat Google Classroom atau maunya sih mengefektifkan lewat
WA mana yang menurut Iya, Bapak? dari hasil evaluasi itu ternyata dengan perbandingan pembelajaran daring melalui Google Classroom dan WhatsApp, ya saya memilih WhatsApp karena tadi hasil persentasenya itu 10% sampai 90%. Nah itu saya akhirnya berapa minggu terakhir ini dengan masa pandemi ini saya menggunakan WhatsApp. Gitu. Nah, menurut Pak Sahman ini, Pak Sahman sudah menganalisis belum ya, mengapa anak-anak itu lebih sedikit menggunakan Google Classroom ya daripada WhatsApp? Itu sudah Pak Sahman sudah menganalisis, mengapa kira-kira penyebabnya, Pak? Tadi saya sudah sampaikan, karena kalau menggunakan Google Classroom kan harus membuat akun segala macam, itu mungkin tingkat kesulitan siswa harus dibimbing. Sedangkan WhatsApp kan tanpa memiliki akun sudah bisa mengakses, mungkin punya gadget yang memang disesuaikan dengan itu. Ya, berarti dari pembelajaran daring selama ini, berarti Pak Sahman sudah menggunakan WhatsApp ya. Nah sekarang setelah menggunakan WhatsApp nih, menurut Pak Sahman apa saja yang sudah Pak Sahman lakukan untuk anak-anak itu dalam pembelajaran daring nih? Apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan minat anak itu supaya banyak mengumpulkan tugas? Untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui WhatsApp itu pertama saya sendiri yang membuat video pembelajaran, kemudian mencoba materi-materi yang lain ya. Nah, itu yang saya coba menggunakan video pembelajaran, itu saya share ke WhatsApp. Kemudian pada awalnya itu kan tentu saya akan menanyakan kondisi kesehatan anak-anak sebelum share video pembelajaran tersebut. Kemudian nanti anak-anak akan menganalisis video tersebut. Apakah itu saya minta untuk merangkum atau menjawab pertanyaan yang ada di video pembelajaran tersebut. Itu yang saya lakukan. Oke, baiklah. Jadi dari apa yang Pak Sahman sampaikan tadi, Pak Sahman itu sudah artinya melakukan usaha yang cukup lah untuk membuat video pembelajaran sendiri untuk di video WhatsApp. Karena Pak Sahman sekarang kan lebih memfokuskan ke WhatsApp karena Pak Sahman sudah mengerti bahwa anak-anak tuh susah untuk menggunakan Google Classroom karena harus ada akun dan lain sebagainya. Mungkin juga kuota ya, anak-anak yang terbatas ya. Nah, kemudian sekarang nih Pak Sahman, setelah menggunakan menggunakan video dan segala macam, apakah masih anak-anak itu masih banyak yang belum mengumpulkan tugas melalui WA tadi? Itu kan tadi 90% ya. Alhamdulillah dari hasil analisis saya itu masih berkisar 95%. Nah, siswa-siswi yang 5% itu karena memang tidak memiliki gadget, akhirnya saya saya minta untuk datang ke sekolah mengambil tugas-tugas saya. Itu yang saya lakukan. Itu solusinya. Ya, yang 5%-nya itu suruh mengambil tugas ke sekolah. Saya memberikan rangkuman materi atau modul-modul yang saya buat. Oke. Berarti Pak Sahman sudah melakukan inisiatif untuk tadi yang tidak punya gadget ya, itu kemudian yang punya gadget melalui WA. Nah sekarang kira-kira apalagi yang perlu dilakukan nih untuk anak-anak itu supaya dalam pembelajaran daring ini lebih meningkatkan minat anak ya untuk mengumpulkan tugas di setiap materi supaya anak-anak itu terus mau, artinya tingkat pengumpulan tugasnya lebih tinggi lagi. Iya. Jadi tentu pada saat saya melakukan evaluasi misalkan sekian persen belum mengumpulkan tugas, saya mengingatkan mereka untuk mengumpulkan tugas dengan rentang batas waktu yang sudah diberikan. Misalkan kalau di WhatsApp itu saya tak ada rentang waktu lah begitu kan, meskipun malam tetap saya terima. Yang penting anak-anak mau belajar. Berarti di situ kalau saya lihat tuh ada fleksibilitas ya. Jadi Pak Sahman memberikan fleksibilitas kepada anak-anak untuk mengumpulkan tugas, tidak ada batasan waktu, jadi tetap menerima. Kemudian
Tadi saya tertarik Pak Sama kan sudah membedakan tadi itu ada yang punya gadget dengan yang tidak punya gadget ya. Yang tidak punya gadget, Bapak punya inisiatif datang ke sekolah, diberikan rangkuman materi. Sedangkan yang punya gadget fokus di WhatsApp. Nah sekarang yang lain lagi apa yang kira-kira bisa Bapak lakukan lagi untuk anak-anak itu lebih lagi bersemangat dalam pembelajaran daring ini melalui pembelajaran daring melalui WhatsApp selain yang Bapak lakukan tadi? Nah, untuk pembelajaran daring itu memang tantangan tersendiri bagi saya di masa pandemi ini. Kemarin beberapa waktu lalu selain selain siswa yang 5% itu saya suruh datang ke sekolah, hal yang sama juga saya lakukan pada siswa yang 95% itu melakukan pendekatan komunikasi dengan baik pada siswa untuk lebih meningkatkan mereka supaya bisa mengumpulkan tugas. Itu yang saya lakukan bersama selain strategi tadi seperti melalui video, kemudian share modul pembelajaran melalui WhatsApp, kemudian rangkuman materi ya gitu. Itu yang selalu saya lakukan, Bu. Berarti kan di sini kalau saya lihat tadi Pak Sahman itu memperkaya ya atau memvariasikan cara penyampaian materi di WhatsApp. Pertama tadi Bapak sudah membuat video ya, kemudian membuat video, kemudian membagikan modul, kemudian juga membuat rangkuman materi. Nah, apa alasan Bapak melakukan hal tersebut? Kira-kira yang membuat Bapak berinisiatif untuk melakukan tadi ada pembuatan modul, bermacam-macam cara yang Bapak lakukan gitu, apa yang melatar belakanginya kira-kira Pak? Nah, yang melatar belakangi saya itu kan kita ketahui bersama bahwa kita perlu memenuhi kebutuhan belajar murid gitu. Mungkin ada siswa yang senang dengan video kan gitu, ada siswa yang senang dengan teks, modul maupun materi-materi itu. Nah, itu yang saya coba lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Oke, berarti Bapak sudah menyadari tentang bahwa pemenuhan kebutuhan belajar. Nah, tadi sudah melakukan berbagai cara tersebut. Nah, apa Bapak sudah melakukan misalnya pemetaan gitu terhadap kebutuhan belajar siswa nih? Memang sangat terlihat sekali ketika siswa tersebut mengumpulkan tugas kan yang saya coba misalkan di video pembelajaran siapa yang lebih aktif kan begitu. Dari sana saya bisa melihat kemudian untuk pada saat pengumpulan tugas melalui modul, rangkuman materi itu kan terlihat pemetaan kebutuhan belajar murid itu siapa yang senang di video pembelajaran, kemudian modul maupun materi-materi rakam. Itu yang saya coba lakukan kebutuhan belajar murid lah. Berarti selain tadi ya melakukan memperkaya tadi proses pembelajaran, Bapak sudah melakukan pemetaan ya. Nah, kira-kira apa lagi yang akan Bapak lakukan nih? Kan sudah melakukan pemetaan nih. Nah, pemetaan yang Bapak lakukan itu seperti apa? Pertama, pemetaan yang saya lakukan tentu dari soal-soal, tentu dari soal-soal misalkan video pembelajaran. Apa saja materi atau soal itu terkait dengan video pembelajaran tersebut kan itu yang berikan kepada siswa yang memang senang untuk menganalisis video pembelajaran. Kemudian kalau di modul hal yang sama saya lakukan begitu kan untuk menganalisis modul tersebut. Hal yang sama juga di rangkuman materi kan kelihatan pemenuhan kebutuhan belajar murid yang di video, yang di modul, di rangkuman materi. Itu yang saya lakukan. Oke. Nah, sekarang tadi kan bagaimana proses pembelajaran ya. Berarti Bapak sudah memvariasikan tadi ya tentang proses pembelajaran. Nah, sekarang selain proses pembelajaran, kira-kira menurut Bapak proses pembelajaran itu kan ada hal yang harus kita hasilkan, produknya. Nah, kira-kira produk dalam hal anak-anak itu diberikan tugas satu untuk semua atau bagaimana Bapak? Tidak. Jadi sesuai dengan pemenuhan belajar murid itu
tidak demikian. Ya misalkan kaitan dengan modul video tadi kan, dia akan produknya dalam bentuk misalkan membuat video, dia kirim ke saya sebagai guru, kemudian yang buat modul, nanti dari modul itu membuat rangkuman materi. Itu tuh yang saya lakukan. Oh ya, berarti Bapak akan sudah melakukan ini ya, variasi modul ya, variasi produk ya. Misalnya nanti siswa membuat video atau membuat rangkuman teks tersebut. Nah, itu produknya. Kemudian dari segi isi pembelajarannya, isi materi pembelajarannya, apa yang menurut Bapak solusinya nih untuk anak-anak supaya semakin senang, semangat pembelajaran daring dari segi konten pembelajaran sih deh. Dari isi materi seperti contoh kemarin yang saya buat itu kaitan dengan teks berita, teks berita. Tentu saya akan menampilkan video bagaimana teknik wawancara, teks berita. Kemudian nanti saya suruh untuk menganalisis unsur berita, kemudian struktur berita dari teks video tersebut. Itu tuh yang dilakukan. Oke. Berarti selama ini kan Pak Saman telah mengalami permasalahan dari tadi medianya ya. Jadi karena Google Classroom akhirnya berfokus ke WhatsApp. Kemudian Pak Saman tuh sudah melakukan diferensiasi ya, diferensiasi bagi yang tidak punya gadget. Pak Saman sudah memetakan yang tidak punya gadget dengan yang punya gadget. Kemudian Pak Saman juga sudah memperhatikan proses produk dan kontennya. Nah, sekarang dari hal tersebut yang sudah Bapak lakukan ya, Pak Saman sudah mengevaluasi hal tersebut. Kira-kira bagaimana Pak Saman? Sudah melakukan evaluasinya? Sudah melakukan hasil evaluasi, dan alhamdulillah kan dari sekitar 30 siswa itu akhirnya aktif semua. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ya 5% itu saya suruh datang ke sekolah untuk mengambil tugas-tugas materi yang saya buat. Kemudian yang 5% itu terus saya melakukan evaluasi. Alhamdulillah sudah. Oke. Nah, sekarang berarti kan sudah artinya semua sudah berjalan dengan baik. Maksudnya Pak Saman sudah menemukan solusi dari masalahnya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini yang diterapkan dalam pembelajaran daring. Nah, saya ingin bagaimana Pak Saman akan meningkatkan ini proses pembelajaran daring ini sehingga menjadi lebih berkualitas lagi dengan cara-cara yang tadi Pak Saman sampaikan tersebut. Jadi untuk lebih meningkatkan pembelajaran daring supaya lebih menarik, tentu konten atau isi dari video-video pembelajaran yang kita buat itu harus menarik siswa tersebut. Misalkan contoh seperti teks berita, paling tidak ada model yang kita pakai di sana. Misalkan siswa sedang membaca teks berita, kemudian kita buatkan video, nanti kita share video tersebut menjadi sebuah media pembelajaran untuk teman-temannya, kemudian melakukan analisis. Itu tuh ke depannya saya coba impikan. Apalagi sekarang ini tidak salah itu besok hari Jumat kebetulan ada wartawan cilik ini insya Allah akan melakukan wawancara dengan Ibu Ketua DPRD tentang pendidikan dan tentang pariwisata. Kebetulan Ibu Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu sebagai duta pariwisata. Nah, dari video tersebut itu bisa menjadi sebuah video pembelajaran yang kita share ke siswa melalui WA tersebut. Nah, itu nanti teman-temannya itu akan menganalisis menganalisis hasil video tersebut, apa saja unsur berita, struktur berita, kesimpulannya seperti apa gitu. Mungkin itu impian saya lah begitu, sehingga ada rasa tertarik, ada rasa minat ya, supaya teman-teman itu terinspirasi kepada teman sejawatnya bisa
melakukan hal tersebut. Itu kedepannya yang saya akan lakukan. Bagus sekali menurut saya Pak Saman untuk dilaksanakan hal tersebut. Jadi Pak Saman itu tadi sudah memvariasikan metode melakukan pemetaan, kemudian sudah melakukan strategi diferensiasi dan sudah menerapkan diferensiasi proses, produk dan konten. Kemudian Pak Saman sudah juga melakukan evaluasi. Nah, untuk meningkatkan hal tersebut tadi Pak Saman akan rencananya akan membuat video pembelajaran sendiri ya dengan anak-anak itu melakukan wawancara. Kemudian nanti video tersebut di-share ke anak-anak sehingga mereka bisa belajar dari temannya, semakin menarik minatnya. Nah, itu bagus sekali. Nah, saya dukung sekali untuk dilaksanakan. Nah, itu bagus sekali. Kemudian kira-kira langkah apa lagi nih Pak Saman untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini ke depannya ini dalam pembelajaran daring selain yang tadi? Untuk lebih meningkatkan tentu kalau menurut saya itu tentu kita harus memberikan persepsi kepada anak-anak, melakukan bimbingan ya, bagaimana harus aktif di pembelajaran daring, itu WhatsApp terutama ya, karena Google Classroom itu harus butuh bimbingan ya, kita bimbing anak-anak satu persatu untuk membuat akun itu personalnya, sehingga saya di awal itu memilih melalui WhatsApp. Nah, itu mungkin kita butuh bimbingan lebih intens lagi kepada. Berarti kalau saya bisa tangkap, berarti Pak Saman tetap ingin anak-anak juga bisa Google Classroom ya. Jadi Pak Saman juga nanti karena selama ini sudah fokus di WA, Pak Saman juga ingin anak-anak juga terbiasa dengan Google Classroom, karena bagaimanapun anak-anak itu nanti akan memudahkan karena mereka akan menuju jenjang SMA, otomatis mereka akan diperkenalkan dengan hal tersebut ya, pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom. Jadi nanti Pak Saman akan melakukan bimbingan anak-anak ini bagaimana mereka melakukan pembelajaran melalui Google Classroom. Nah, kemudian langkah apa lagi nih Pak Saman selain membimbing anak-anak untuk lebih lagi mengenal dan membuat akun sehingga bisa menggunakan Google Classroom, apalagi nih langkahnya? Sebelum ke sana, saya waktu menggunakan Google Classroom itu sangat memudahkan saya, baik dari sisi absensi, penilaian dan seterusnya, itu memudahkan kita lah sebagai guru. Nah, untuk meningkatkan itu seperti yang saya sampaikan tadi itu, saya akan membimbing siswa untuk bagaimana cara membuat akun di Google ya, di Google Classroom. Nah, itu tuh mungkin langkah pertama yang saya lakukan. Nah, tentu nanti ada step-step ya, siapa yang sudah, siapa yang belum, itu yang menjadi sebuah evaluasi saya. Gitu. Berarti Pak Saman akan membimbing anak-anak. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain itu memiliki permasalahan yang sama dengan Pak Saman, atau teman-teman lain mungkin ada yang sudah anak-anaknya lebih banyak ikut di Google Classroom mereka, atau gimana? Di Google Classroom gurunya? Dari hasil diskusi dengan teman-teman itu, teman-teman sejawat di sini itu, ternyata permasalahan kita sama ya, permasalahan kita sama bahwa lebih banyak yang mengumpulkan tugas melalui WhatsApp gitu. Itu hampir masalahnya sama, iya benar. Karena kan permasalahannya sama. Karena tadi Pak Saman bilang bahwa teman-teman berarti memiliki permasalahan yang sama. Karena tadi Pak Saman bilang bahwa anak-anak kesulitan dalam hal login ya ke dalam Google Classroom. Karena pembuatan akun mungkin anak-anaknya belum paham. Nah, apa selama ini di sekolah sudah melakukan, maksudnya membimbing anak-anak, mengajak anak-anak ke sekolah dulu, membimbing anak-anak untuk sosialisasi Google Classroom, udah dilakukan belum di sekolah Pak? Sama teman-teman sejawat, insya Allah saya sudah lakukan itu untuk bagaimana meningkatkan pembelajaran melalui daring dengan menggunakan Google Classroom itu teman-teman sejawat, dan dari sana teman-teman sejawat cukup antusias karena seperti tadi itu sangat memudahkan teman-teman atau rekan-rekan guru itu melakukan evaluasi, absensi, segala macam itu otomatis lah, itu beda dengan WhatsApp itu manual. Manual itu kesibukan kita. Benar, memang memang banyak fitur-fitur di Google Classroom itu yang memudahkan, terutama dalam evaluasi itu sangat memudahkan guru. Kemudian banyak ada interaksi juga yang terjadi di Google Classroom. Memang bagus langkah yang Pak Saman lakukan ini untuk meningkatkan membimbing anak-anak secara langsung.
Tapi saya mau tanya, apakah Pak Saman sudah menanyakan langsung ke anak-anak nih masalahnya apa selain kesulitan login atau join Google Classroom menggunakan akun? Apa anak-anak mengalami masalah yang lain dalam hal Google Classroom ini selain kesulitan membuat akun dan lain sebagainya? Ya, ternyata memang itulah Indonesia ya. Karena luas wilayah terkendala dengan apa namanya itu internet. Nah, itu permasalahan yang krusial memang yang kita hadapi di dunia pendidikan ini. Memang ada di satu sisi misalkan XL itu lancar, di satu sisi Telkomsel itu agak terkendala jaringan. Itu permasalahan yang dihadapi. Berarti memangnya kendala jaringan dan internet juga menjadi masalah ya. Kalau kendala jaringan dan internet itu artinya solusinya yang kira-kira menurut Pak Saman itu apa? Ada nggak solusi untuk kendala jaringan tersebut? Solusi menurut saya itu misalkan di satu wilayah, misalkan di Pedek Anyar itu tidak bisa Telkomsel, bisa XL, ya saya arahkan anak-anak supaya menggunakan XL begitu. Nah, kalau solusi yang lain itu misalkan dua-duanya tidak bisa antara Telkomsel dan XL, ya suruh datang ke sekolah untuk mengambil tugas. Saya setuju dengan Pak Saman ini mengenai hal tersebut. Nah, jadi kalau saya bisa tarik benang merahnya, Pak Saman itu ingin anak-anak itu lebih menggunakan Google Classroom ya. Jadi Pak Saman itu akan membimbing anak-anak ya untuk apa namanya supaya bisa login ya. Karena otomatis kalau sudah punya WhatsApp biasanya ya bisa memudahkan untuk Google Classroom ya. Nah, sekarang bagaimana langkah selain membimbing, tadi kan sudah membimbing anak-anak. Bagaimana teknisnya dalam pembimbingan tersebut? Kira-kira apa yang akan dilakukan dalam membimbing anak-anak? Apakah anak-anak diminta ke sekolah berapa per kelas atau bagaimana Pak Sam? Ya, kalau selama ini kan dari 30 siswa itu kan kita apa namanya itu pakai blog. Satu blog itu 15 gitu. Saya suruh datang ke sekolah yang bagi siswa yang belum bisa itu kalau tadi 95% itu hampir 95% lah, sekitar 30 itu berarti sekitar 25 lah. Nah, itu bagi dua. Nah, itu yang nanti akan membimbing untuk membuat bimbing. Berarti Pak Saman akan mengelompokkan anak-anak sesuai bloknya ya untuk membimbing anak-anak lebih mengenal lagi Google Classroom, kemudian dalam membuat akun ya. Semoga hal tersebut bisa tercapai ya. Nah, berarti kan Pak Saman sudah bisa apa namanya menemukan solusi permasalahannya. Jadi Pak Saman kalau tadi sudah menggunakan media WhatsApp itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memiliki solusi untuk meningkatkan prosesnya. Kemudian Pak Sahman juga sudah apa namanya memiliki solusi untuk pembelajaran Google Classroom, mengarahkan anak-anak untuk lebih bisa menggunakan Google Classroom dengan membuat apa namanya kelompok-kelompok ke sekolah. Nah, kalau solusi yang lain misalnya berdasarkan tempat tinggal, apakah Pak Sahman sudah mengarahkan anak-anak untuk belajar bersama temannya, misalnya Google Classroom diarahkan di rumah siapa gitu, saling bimbing antar teman atau teman sebaya. Jadi dalam proses bimbingan yang saya lakukan nanti itu ada istilahnya bimbingan teman sebaya itu. Siswa yang tidak bisa nanti dibimbing oleh teman-temannya, saling mengisi lah sehingga proses pembelajaran itu untuk membuat akun itu cepat. Gitu. Nah, berarti Pak Saman tadi kan sudah banyak menyebutkan tentang apa namanya bagaimana langkah-langkah terutama dalam pelajaran berdiferensiasi melalui WhatsApp, mungkin apa cara pengenalan untuk anak-anak lebih antusias lagi menggunakan Google Classroom. Nah, kapan Pak Saman akan melakukan komitmen ini gitu nih? Aksinya kapan nih akan dilakukan? Dalam waktu dekat ini aksi nyata itu dan memang harus dilakukan. Tadi saya sudah sampaikan insya Allah untuk model video pembelajaran teman sejawat itu kan insya Allah ini hari Jumat saya akan lakukan itu wawancara, itu salah satu training saya ke depan seperti apa lah gitu. Hari Jumat kalau tidak ada halang melintang lah wawancara cilik dengan ibu ketua DPRD. Selanjutnya untuk materi pembelajaran bagaimana membuat akun segala macam itu insya Allah juga minggu depan saya akan lakukan jalan sesuai dengan jadwal yang sudah saya rencanakan. Mungkin itu Mbak.
Terus untuk apa namanya, jadi Pak Saman akan melakukan segera hal tersebut. Berarti Pak Saman ini sudah membuat apa namanya jadwal-jadwalnya ya. Nah kira-kira untuk apa namanya lebih efektif proses tersebut berjalan, Pak Saman mungkin apa namanya ada seseorang atau siapa untuk apa namanya yang bisa bantu untuk menjalankan komitmen tersebut. Kira-kira siapa yang Pak Saman? Komitmen ini kan kita itu makhluk sosial ya, untuk kolaborasi. Benar. Tentu dalam hal ini Bu Rahmah yang saya akan minta nanti untuk menjalankan komitmen bersama ini, supaya apa yang menjadi cita-cita, harapan kita untuk melakukan transformasi ekosistem pendidikan di Indonesia berjalan baik itu. Oke, jadi saya turut senang ini karena Pak Saman itu sudah banyak melakukan inovasi dalam pembelajaran, kemudian ingin anak-anak terus berkembang lebih maju lagi, terutama dengan penggunaan Google Classroom. Pak Saman juga akan melaksanakannya secepatnya, kemudian sudah memiliki komitmen untuk hal tersebut. Nah, kira-kira ada hal lagi yang masalah lagi yang lain nggak yang berkaitan dengan masalah yang tadi? Ada lagi nggak yang masih menjadi unek-unek Pak Saman nih? Iya, jadi yang menjadi permasalahan saya juga ini kita sebagai insan pendidikan itu harus melakukan transformasi, dalam artian bukan kita sendiri saja yang harus bergerak ini, kita juga harus menggerakkan teman sejawat. Itu tugas besar kita lah gitu. Jangan sampai kita saja, bagaimana kita juga menggerakkan teman sejawat supaya ayo kita bersama-sama gitu. Tapi Pak Saman sadar nggak bahwa apa yang Pak Saman lakukan itu adalah contoh, otomatis teman-teman akan mencontoh apa yang Bapak lakukan, sehingga Pak Saman secara tidak sadar juga sudah menggerakkan, ya nggak? Menggerakkan orang lain. Oh, Pak Saman bisa begini, otomatis nanti dengan sendirinya itu sudah menggerakkan orang lain dengan apa yang Bapak sudah lakukan tersebut. Bukan hanya sekedar contoh itu saja, paling tidak kita untuk menggerakkan teman kita itu kan kita harus berkolaborasi kan, karena biar bagaimanapun kalau bergerak sendiri kan tidak bisa kan, gitu. Akhirnya nanti saya sebagai komunitas yang ada di sekolah ini tentu nanti saya akan juga berkoordinasi mengajak sekolah-sekolah untuk membuatkan program kan, nanti mungkin pelatihan lah, pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi Google Classroom dengan baik, video pembelajaran gitu kan kita butuh dukungan dari pemangku kepentingan itu kan, bisa masukkan di anggaran bos atau seperti apa gitu, sehingga ada berkelanjutan, dan itu juga menjadi PKD kan, untuk angka kredit itu kemarin tidak ada seperti itu. Berarti Pak Saman juga ingin tidak hanya melakukan hal tersebut sendiri. Nah, Pak Saman ingin meningkatkan juga, menggerakkan teman-teman yang lain untuk bersama-sama nih menyelesaikan masalah ini, karena masalah ini tadi dibilang Pak Saman bukan masalah sendiri ya, semua teman mengalami masalah hal yang sama ya, tapi mungkin hanya kepedulian yang membuat itu muncul menjadi sebuah masalah. Nah, berarti kan Pak Saman sudah punya solusi juga bagaimana menggerakkan teman-teman, mungkin dengan cara tadi berkolaborasi yang tadi Pak Saman sampaikan, dengan cara tadi Pak Saman bilang akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman-teman yang lain untuk pembelajaran Google Classroom ini ya lebih efektif lagi ya. Ada lagi Pak Saman yang ingin disampaikan? Oh ya, berarti Pak Saman sudah memiliki solusi kan dari masalahnya. Kalau tadi banyak sekali solusi yang Bapak sampaikan. Ya? Ada masalah lagi? Tidak ada. Oh, tidak ada. Gimana akhirnya sekarang perasaannya? Saya merasa plong lah dari beberapa permasalahan tadi. Kalau saya mencoba mereview dari pertama tadi terkendala pembelajaran daring melalui Google Classroom, akhirnya beralih ke WhatsApp. Benar. Itu akhirnya saya ada gambaran solusi yang saya akan lakukan. Baiklah. Berarti tinggal Pak Saman itu melakukan komitmen yang sudah dijabarkan tadi. Kalau begitu kita selesai dulu ya. Saya mau
mengakhiri ini. Saya Jadi, terima kasih oh nih iya, kepada oke Bu ya. Rahma, ini sudah Sama-sama kalau gitu ya. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi, nanti sharing-sharing lagi Insya mengenai tadi apa namanya pembelajaran daring apa namanya Google Classroom Iya. akan dibimbing anak-anak Iya. itu, karena bagaimanapun Google Classroom itu lebih banyak fitur yang lebih maksudnya lebih baik memudahkan guru gitu Iya, untuk daripada pembelajaran melalui WhatsApp. Iya. Jadi Pak Terima Saman, kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bingung guru. Masih Pak. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Rahma sebagai coach dan Pak Sahman sebagai coach. Dari percakapan kurang lebih 35 menit. Oh, 35 luar biasa menit. sekali. Lama ya. Mengikutinya itu enak sekali alur ceritanya ya, mulai dari tujuan tadi sudah disepakati bahwa permasalahannya yaitu adanya siswa atau murid yang tidak mengumpulkan tugas waktu pembelajaran daring, padahal sudah diberi kesempatan. Ada yang pakai WhatsApp boleh, ada yang pakai GCR pun boleh. Itu pun apa namanya, kelonggaran waktunya juga diberikan. Jadinya kurang apa lagi ini kok? Iya kok masih aja tidak. Nah, ini dari situlah Bu Rahma menggalinya itu luar biasa, tidak putus asa, terus digali lagi apa solusinya, apa rencana-rencananya, apa tindakannya sudah Pak Sahman lakukan, luar biasa sekali nih. Jadi ketika satu hal sudah digali, Bu Rahma tidak putus asa, coba digali lagi yang lain, coba digali yang lain. Nah, ini yang luar biasa sekali. Kemudian terkait dengan aksi ya, rencana aksi banyak sekali tadi Pak Sahman sudah. Dari hasil penggalian Bu Rahma, Pak Saman juga sudah memunculkan rencana aksinya, di mana akan membuat diferensiasi pembelajaran. Jika ada video, nanti juga tadi saya dengar akan melakukan wawancara dengan Bu DPRD. Kemudian juga jika menggunakan modul, siswanya juga difasilitasi, yang suka membaca merangkum, difasilitasi dengan merangkum. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan juga ada tadi rencana aksi untuk buat akun. Ya, membuat akun GCR. Iya. Jadi WhatsApp itu cuma jadi jembatan, agar anak itu kenal dulu bagaimana sih pembelajaran daring itu. Tetapi ketika sudah asik, sudah bisa belajar pakai daring, diarahkan tetap diarahkan. Tujuan utamanya diarahkan ke GCR. Nah, di situ caranya Pak Sahman di sini targetnya minggu depan. Minggu depan itu selain melakukan pembelajaran daring, juga diajak untuk disosialisasikan, diajari bagi yang belum punya akun, diajari membuat akun, kemudian install GCR-nya dan mulai belajar menggunakan GCR. Dan luar biasa sekali. Dan satu adalah yang terakhir, yaitu mengenai tanggung jawab. Di sini adalah komitmen Pak Sahman untuk ketika ini berhasil ya, ketika Pak Saman melakukan berhasil, komitmennya mau ditularkan mau ditularkan ke rekan-rekan guru yang lain. Betul, karena ternyata Pak Saman pun juga menyampaikan bahwa masalahnya itu sama ya, semua siswa itu rata-rata agak kurang dalam menggunakan GCR, sehingga nanti Pak Saman akan menggandeng Bapak Kepala Sekolah untuk membuat kebijakan bersama agar memfasilitasi guru-guru dilatih menggunakan GCR, dan akhirnya semua guru juga tujuannya bisa mengoperasikan GCR, dan anak-anak juga belajarnya melalui GCR. Luar biasa sekali. Nah, mohon izin Pak Bu Rahma dulu nih. Bu Rahma dulu. Nah, menurut Ibu, apa hal yang baik ya dari proses praktik coaching yang barusan kita lakukan? Menurut saya dari yang menarik itu kita merasa terus berpikir gitu loh, tertata untuk berpikir terus apa nih yang harus kita gali nih, celahnya yang mana yang harus kita tanyakan. Karena saya lihat tadi Pak Saman itu sudah melakukan banyak hal gitu ya. Wah, coachnya pintar sekali, artinya dia sudah banyak melakukan inovasi nih. Kayaknya ini apa lagi nih, itu akhirnya menantang saya untuk berpikir lagi. Yang lain, yang bagaimana saya harus mengarahkannya, itu menurut saya yang menariknya gitu. Karena saya lihat coachnya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Akhirnya saya menanyakan bagaimana cara dia meningkatkan itu, karena dia sudah melakukan itu. Jadinya, wah Pak Saman ini sudah melakukan ini. Jadi saya tertantang untuk menanyakan lagi. Itu yang membuat saya, oh jadi harus berpikir
apa ini, itu yang menariknya menurut saya, karena coachingnya sudah melakukan banyak hal gitu, udah luar biasa itu menurut saya. Jadi saya tertantang, apa ya lagi gitu loh, semakin tertantang berpikir itu menariknya karena coachingnya udah banyak melakukan banyak hal. Luar biasa, Mam. Jadi dari rekan sejawatnya ini dia sudah melakukan banyak hal benar. Tapi masih belum maksimal. Dan disitulah Bu Rahma tidak putus asa, terus menggali lagi bagaimana agar bisa terus ditingkatkan. Luar biasa. Nah, karena kita melakukan coaching ini kan jarang ya, masih jarang, kita juga masih banyak belajar. Masih banyak belajar. Menurut Bu Sarman, mohon maaf Bu Rahma, apa yang perlu ditingkatkan Bu dari proses coachingnya? Apakah suasananya atau mungkin perlu dibuatkan forum khusus sehingga nanti proses coaching ini bisa dipraktekkan dan menjadi apa ya, kebiasaan. Nah, dari apa yang saya pikirkan selama ini, coaching itu kan lama, proses penggalian itu butuh waktu yang lama. Jadi karena ini adalah suatu yang baru tapi bagus, sangat positif sekali gitu untuk menggali potensi seseorang. Karena selama ini dalam prosesnya keseharian itu justru kita memberikan solusi sebagai mentor ya, itu yang salah. Sehingga tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, karena si coachingnya tetap ada masalahnya karena dia bukan dari inisiatif sendiri, sehingga untuk melakukannya pun susah. Nah, ini menurut saya sebuah sulit ya untuk terjadi proses coaching secara natural. Itu ya yang terjadi karena cenderung tidak sabar untuk menemukan solusi dari coaching maupun coach sendiri juga tidak sabar. Yang punya masalah tidak sabar ingin segera nemu solusinya, yang coach juga nggak sabar karena itu. Jadi menurut saya setuju dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, itu kita buat forum sendiri untuk coaching ini, misalnya di sekolah gitu ya, karena teman-teman belum tahu ini ya, kita belum sosialisasi tentang proses coaching walaupun kita sudah mengajak teman-teman, tapi untuk secara alami terjadi coaching terhadap anak misalnya, karena Pak Saman sudah melakukannya kemarin itu, saya kepada guru BK aja itu kita kolaborasi melakukan praktek coaching untuk pada anak, itu akan sangat luar biasa hasilnya. Mungkin forum seperti itu, karena jujur kami belum melakukan itu di sekolah ya, tapi Pak Saman sudah menerapkannya ke siswa kemarin waktu di BK. Tapi alangkah baiknya jika guru BK sendiri yang dulu kita ajak dulu kolaborasi dalam hal coaching ini gitu. Forum memang sangat bagus untuk itu. Ya, luar biasa, karena memang selama ini kita ketika ada masalah ya menurut kita benar. Padahal bukan itu solusi. Iya, bukan itu, benar Pak. Itu yang salah memang pendekatan kita selama ini. Masalahnya bukan selesai tapi malah nggak selesai. Tidak dari alam, dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana perasaan Bu Rahma ya setelah melakukan praktik coaching pada rekan sejawatnya? Jadi menurut saya coaching itu adalah harus dibiasakan seperti tadi itu benar-benar nggak ada skenario ya Pak Saman ya. Saya karena tadi maunya Bu sama seorang guru yang lain, tapi rekan guru sejawat nggak bisa, yang lain nggak bisa, akhirnya tiba-tiba dadakan dengan Pak Saman, karena Pak Saman juga setuju. Nah itu jadi harus dibiasakan, intinya adalah pembiasaan, itu menurut saya intinya. Kalau kita jadi bukan saya merasa udah pintar coaching di sini, tapi saya masih belajar. Tapi dengan belajar terus, misalnya dadakan seperti ini tuh semakin meningkatkan kemampuan kita dalam menggali untuk tidak terburu-buru. Oh, inilah solusinya itu jadinya. Jadi membiasakan diri itu menjadi sangat penting. Semakin berlatih lah itu menurut saya. Dan ini adalah latihan yang kesekian lah, dan merasa ada perubahan lah menurut saya di diri saya. Oh, saya harus begini nih gitu. Jadi kuncinya adalah berlatih menurut saya. Gitu. Jadi perasaan Bu Sama ini senang ya karena alhamdulillah coaching ini berjalan dengan lancar walaupun tanpa skenario atau bahkan dadakan. Iya, dadakan benar. Jadi berarti kan memang kemampuannya sudah meningkat ya. Jadi sehingga nanti walaupun kondisinya dadakan tanpa skenario pun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, luar biasa. Nah, sekarang untuk Pak Sahman sebagai rekan sejawatnya nih. Menurut Pak Sahman bagaimana Bu Rahmah ya dalam mempraktekkan coaching kepada Pak Sahman? Menurut saya itu luar biasa, sehingga saya terus berpikir apa solusi yang harus saya terus berpikir dari pertanyaan-pertanyaan terbuka, reflektif yang dilontarkan oleh Bu Rahmah itu. Saya gimana ya? Pokoknya luar biasa lah. Saya terus berpikir solusi apa yang harus saya tahu jawaban apa yang harus saya berikan itu. Ya, saya terus berpikir merangkai kata begitu. Memang
Eh, sebenarnya proses saya pertama kali menjadi coaching itu yang pertama. Coaching itu kemarin prakteknya sudah 2 kali, ini pertama kali, sehingga pengalaman-pengalaman yang saya hadapi, saya rasakan itu bisa tersalurkan. Ya, bisa tersalurkan. Oh, harus buat ini seperti apa, lakukan seperti apa. Itu tuh sehingga dia terus menggali, ya, mengeksplor saya untuk terus berpikir, mencari jawaban sendiri, mencari solusi sendiri. Nah, itu hal yang menarik lah bagi saya. Ini luar biasa lah, mengalir begitu saja tanpa skenario. Jadi pendapatnya Pak Sarman ya sebagai coach bahwa Bu Rahma sudah melakukan coach dengan baik, di mana Bu Sarman terus gigih ya untuk menggali informasi itu terus. Dan di satu sisi Pak Sarman juga merasakan, karena kemarin kan hanya sebagai coach saja, belum pernah merasakan sebagai coaching. Nah, di sini Pak Sarman juga merasakan hal yang baik, di mana oh ternyata seperti ini menjadi coaching ya. Digali terus, dimaksimalkan potensinya ya agar bisa berpikir mencari solusinya sendiri, mencari jawaban sendiri ya. Nah, jika ada yang perlu dikembangkan Pak Sarman, bagaimana menurut Pak Sarman dari coaching ini, baik dari coach maupun coaching agar bisa diterapkan ke seluruh lingkungan sekolah seperti ini? Nah, ini hal yang menarik ya menurut saya ini. Ya, sampai bakar tadi itu mungkin perlu di komunitas praktisi untuk pengembangannya seperti itu, dan bukan di rekan sejawat di siswa juga ke depan kalau akan lakukan itu ya seperti yang disampaikan itu, tidak bagaimana kita melakukan koordinasi komitmen bersama sekolah-sekolah karena beliau adalah salah satu kebijakan mengadakan pelatihan. Mungkin dalam 1 bulan berapa kali lah begitu kan, sehingga ini terus berjalan begitu. Dan yang menurut saya kan memang semua sih, tapi hal yang menarik menurut saya itu yang perlu ini adalah guru BK. Guru BK karena biar bagaimanapun guru BK itu bisa dikatakan tiap hari berhadapan dengan permasalahan siswa ya gitu. Itu yang perlu dikembangkan ke depan. Baik, jadi yang perlu dikembangkan ke depan menurut Pak Sarman adalah pelatihan atau membentuk komunitas praktisi ya yang untuk mewadahi coaching ini, dimana ketika coaching kan kita juga memaksimalkan potensi diri dalam menyelesaikan atau memberikan solusi permasalahan. Selain itu Pak Sarman juga nanti berencana untuk terus mensosialisasikan kepada rekan sejawat maupun ke siswa, terutama yang perlu ditekan lagi adalah guru BK-nya harus menguasai betul ini ya, karena setiap hari bermasalah dengan masalah-masalah siswa. Terima kasih Pak Sarman dan Bu Rahma atas kesempatannya. Luar biasa praktek coaching kali ini. Semoga bisa meningkatkan dalam sebagai diri kita ya, agar kita terus berkembang, coaching teknik-teknik coachingnya semakin berkembang, semakin luas lagi, sehingga kedepannya bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja ya Pak.